tiba-tiba ada makmum satu lagi datang. Kan sering gitu dia. Kadang-kadang apa? Sayap kanan nih, yang mau datang di kanan juga, miring jadinya nih. Bagaimana cara sunnahnya biar tetap dapat fadilah jamaah? Makmum yang baru datang berdiri di kirinya imam. Berdiri di mana? Di kirinya imam. Otomatis kan lengannya bolong dia. Nah, setelah dia takbiratul ihram yang baru datang, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, imam maju ke depan, nanti makmumnya merapat. Atau pilihan yang kedua, makmumnya dua-duanya mundur ke belakang. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Jadi begitu. Jadi makmum satu lagi berada di kanan imam, datang satu lagi diri di kirinya imam. Kemudian takbiratul ihram masuk. Habis takbiratul ihram ada dua pilihan. Boleh imam maju ke depan selangkah, nanti itu makmum merapat yang belakang geser. Atau pilihan yang kedua, makmumnya setelah takbiratul ihram yang baru datang itu yang di kiri, dua-duanya mundur ke belakang merapat. Dan itu pilihan yang paling afdal. Jadi begitu. Dan disunahkan bagi kita, kalau di dalam sholat jamaah ada satu kesalahan, sunnah tuh yang ada di samping ini betulin. Pernah Nabi SAW ketika sholat dengan sahabat, seorang sahabat Zaid, dirinya di kirinya Nabi, diputar oleh Nabi bifidlin galil, dengan gerakan yang sedikit. Adharahu, diputar sama Nabi sampai berada di kanannya Nabi. Nah, di sini ulama bilang ada kesalahan dalam sholat jamaah, disunahkan bagi siapapun yang ada di sampingnya ayyursyidah, memberikan petunjuk kepadanya. Itu dalam sholat tuh begitu. At-ta'awun termasuk at-ta'awun 'alal birr, tolong-menolong dalam kebaikan. Jadi syarat berjamaah itu si makmum harus posisinya ada di belakang imam. Kalau si perempuan itu ya di belakangnya langsung. Ya, di belakang langsung. Kemudian syarat sahnya mengikuti seorang makmum kepada imam wa ayya'lama intiqalati imami. Si makmum mengetahui perpindahan imam, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang setelahnya. Mesti tahu. Tahunya dengan apa? Banyak. Bisa biruqyah, dengan niat, atau bisana, dengan mendengar, bisautil imam, dengar suara imam, atau sautil muballigh, atau suaranya muballigh. Nah, muballigh ini cuma disunahkan cuma ada di masjid-masjid besar aja. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, muballigh namanya. Diambil dari kata ballagha yuballighu tablighan, fahuwa muballigh. Isim fa'ilnya muballigh, orang yang menyampaikan. Makanya kan penceramah dai dipanggil apa tuh? Muballigh, orang yang menyampaikan. Boleh dipatokan sama itu kalau di masjid ini. Atau boleh juga berpatokan melihat makmum yang menyaksikan imam. Jadi intinya apa? Si makmum tahu perpindahan gerakan-gerakan imam. Jangan dimungkinkan gimana kita berjamaah kita nggak tahu gerakan imam, nggak tahu sama sekali. Walau melihat imam, suara juga nggak kedengeran, nggak lihat makmum yang lain juga misalnya. Gambarnya begini nih. Misalnya musola tingkat nih. Misal musola tingkat. Amin ya. Amin insyaallah ya. Tingkat berapa ya? Tinggal bikin list aja ya. Muter. Amin insyaallah. Jangan gobul amin ya. Amin mau gobul. Sekarang diganti amin mau gobul. Amin, amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah ijabahkan, artinya itu. Ya.
Nah ini di tingkat satu orang imam dibawa sama jamaah. Nanti akan dibahas kalau misalnya sholat berjamaah didirikan di satu masjid, satu musalla. Nah ini nggak apa-apa nih. Kata makmum di atas segala macam boleh mengikuti imam yang ada di bawah. Dengan syarat itu aja udah. Si makmum mendengar, mengetahui gerakan-gerakan imam, atau dia mengetahui dari makmum yang lainnya. Cukup. Gambaran kalau misalnya si makmum kagak mengetahui, ya dia sendiri di atas, di bawah lagi jamaah nih, cuma 2 baris doang. Dia sendiri di atas. Kalau bicara sah-sah aja jamaahnya. Bicara sah-sah jamaahnya, cuma dengan syarat ada apa? Dia mesti tahu gerakan-gerakan di. Kalau boleh ngeraba-raba, imam udah buku belum ya? Mesti tahu dengan melihat atau mendengar suara. Ya meskipun dia tahu pun sah ya sah, cuma makruh punya. Karena jarak kalau lebih dari 3 dhira', lebih dari 1,5 meter antara shaf itu bisa makruh. Dan ingat, kemakruhan dalam sholat jamaah bisa menghilangkan fadilah jamaah. Jadi hilang fadilah jamaah yang Nabi katakan, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27. Jadi si makmum harus mengetahui perpindahan imam dari satu rukun ke rukun yang satu. Itu dengan apa aja? Dengan suara bisa, dengan melihat bisa, atau suara makmum yang lain, atau melihat makmum yang lain. Sholat di sini deh ya, jemaah. Berarti sana ya. Iya. Ke belakang atau ujung-ujung kalau misalnya. Asal dia nyambung aja di masalah, kan otomatis yang di ujung kan gak dengar nih. Dia patokan sama makmum yang di depan dia, gak apa-apa. Berarti dia tahu pergerakan imam dari makmum yang lain. Kemudian syarat dalam sahnya berjamaah yajtami'a fi masjidin atau fi 300 dhira' takriban. Berkumpul keduanya dalam masjid. Itu dalam musalla, jelas. Kalau keduanya berkumpul dalam masjid, dalam musalla, jarak enggak menjadi penghalang. Walaupun jaraknya jauh. Ada masjid misalnya gedenya 1 kilo misalnya. Misal ya. Kan gede banget ya. Atau gampangnya begini, kita masuk ke Masjid Istiqlal, ya baru masuk pintu, kan kelihatan jamaah di depan dia dari salat. Di depan kosong, cuma 1 baris doang ya banyak. Ente makmum di belakang, jauh gak jarak itu? Ya, sah gak? Sah, gak jadi masalah. Atas kilo gak jadi masalah. Nah, cuma tadi itu bicara sah, hukumnya sah jamaahnya, tapi hilang fadilah jamaah, hilang di situ. Karena dianjurkan apa? Antara shaf yang di depan dia jangan lebih dari 3 dhira'. 1 dhira' kurang lebih 50 cm. Kalau 3, 1 meter. Jadi shaf yang di depan kita jaraknya jangan lebih dari 3 dhira'. Kalau bisa di depan kita kejauhan, ini di sini nih. Kemudian bukan di sini tapi di sana aja. Ya ini kosong nih, kejauhan itu. Itu kejauhan itu menghilangkan fadilah jamaah. Kalau sini kan kagak lebih dari 3, gitu, apa-apa. Tapi kalau bicara sah jamaahnya, cuma hilang fadilah jamaah, sayang begitu. Atau di luar masjid misalnya, di jalanan, ya, pokoknya jaraknya di situ. Antara dia dengan makmum yang paling belakang yang ikutin imam. Jadi kalau di luar masjid jaraknya nggak boleh lebih dari 300 dhira'. Fi 300 dhira'. 300 dhira', 1 dhira' kurang lebih 50 cm. Berarti hampir 150 meter. Jadi kalau sholatnya misalnya bukan di masjid, di tanah lapang yang luas, ya antara dia yang sholat paling belakang dengan makmum yang ada di depan dia,
jaraknya nggak boleh lebih dari 150 meter. Ini kita bicara kalau di makmum depannya ya, jaraknya ya, antara dia dengan makmum yang di depannya. Kalau lebih maka nggak sah. Ya, tapi kalau bisa nyambung, nggak jadi masalah. Ada 20 kilo nggak apa-apa. Kalau nyambung, kayak kemarin yang di Monas gitu ya, sampai mana itu? Sampai Jati dari mana? Panjang, dia nyambung menjadi masalah. Ini pembicaraan kalau dia dengan makmum yang ada di depan dia, ya jaraknya kosong nih, jaraknya nggak boleh lebih dari 150 meter. Kelihatan ya, walaupun kelihatan. Tapi kalau dalam masjid nggak disyaratkan, walaupun jauh. Jadi digambarkan meskipun masjidnya panjangnya sekilo misalnya, nggak jadi masalah. Yang penting dia mengetahui gerakan di mana. Kemudian syarat sahnya berjamaah ayyadwiyal qudwata awil jama'ata. Si makmum harus niat berjamaah. Mesti niat qudwah mengikuti niat jamaah. Nggak boleh makmum kagak niat jamaah atau kagak niat makmuman, maka batal salatnya. Ayyadul ma'mum al-qudwata ay al-i'timam bil imam fil mihrab awil jamaah. Diboleh niat makmum ada 4 ini, ayyabula muqtadiyan au mu'tamman au ma'muman au jama'atan. Yang biasa kita sebut makmuman atau jamaah. Usalli fardal maghrib makmuman, usalli fardal maghrib jama'atan, usalli fardal maghrib muqtadiyan. Boleh semua. Yang biasa kita sebutin makmuman atau jama'atan. Jadi intinya apa? Wajib seorang makmum niat makmuman. Kalau dia sholatnya ngikutin sholat, karena sholat jamaah itu definisinya rabtu sholatil makmum bi sholatil imam. Rabtu sholatil makmum bi sholatil imam, mengikatnya sholatnya makmum kepada sholatnya imam. Dan harus kalau kita mengikat dan mengikuti harus ada niat. Harus ada niat. Kalau kagak pakai niat, ente sholat ngikutin sholatnya orang yang ada di depan ente. Bila niatil jamaah, tanpa niat jamaah, tanpa niat makmuman, kalau lama penungguannya batal sholatnya. Nah, makanya niat makmum hukumnya wajib. Wa niatul makmumi awwalan tajib walil imami ghaira jum'atin nudib. Dalam surat dikatakan wa niyatul makmumi awwalan tajib walil imami ghairi jum'atin nudib. Jadi kalau niat makmum, seorang makmum hukumnya wajib. Kalau imam nggak wajib, sunnah. Wajibnya cuma di 4 sholat yang kita bahas kemarin tuh. Salat Jumat, imam wajibnya imam. I'adatul sholat, mengulang sholat jamaah yang dinadarkan. Binadar subuh-subuh mau sholat jamaah, berarti jamaah wajib kan? Wajib karena nadar tuh. Datang ke musola subuh-subuh dimaju jadi imam. Yang asal hukumnya niatnya sunnah, karena dia nadar berjamaah jadi mesti jamaah, maka wajib niat imaman biar terhitung jamaah. Karena imam yang kagak niat imaman selain sholat yang 4, walaupun sah sholatnya, ya hilang fadilah jamaah, kagak dapat, seakan-akan sholat sendiri. Saya nggak begitu. Hanya bagi imam sunnah niat imaman, kecuali sholat Jumat wajib ya. Jadi harus seorang makmum ayyanu yalqud wa ta'wil jamaah, niat makmuman au jama'atan. Kemudian syarat sahnya berjamaah ayyatawafaqa nazmu salataihima. Ayyatawafaqa sesuai atau sama
nadmu salataihima, bentuk salat keduanya, salat yang makmum dan salatnya imam, sama dalam af'al zahirah, dalam gerakan-gerakan yang zahir. Bentuk salatnya sama, ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud. Itu namanya af'al zahirah, gerakan-gerakan yang zahir sama. Ya, itu aja udah. Itu namanya apa? Bentuk sholatnya sama. Walaupun niatnya beda, walaupun rakaatnya berbeda. Nah, cuma nanti kalau bicara makruh lain, ulama bilang begini, bicara sah-sah. Yang penting zahir bentuk sholatnya sama. Apa zahir bentuknya maksudnya? Ada rukuknya, ada i'tidal, ada sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud. Walaupun niat beda, walaupun rakaat beda, nanti kita akan bahas. Jadi yang kita pahami, syarat sahnya berjamaah harus sama, cocok, sesuai bentuk sholatnya imam dan sholatnya makmum, dalam bentuk gerakan yang zahir aja. Karena ada gerakan sholat yang beda, kayak sholat jenazah, beda kan? Ada ruku juga, sujudnya beda kan? Nah, orang yang sholatnya biasa nggak boleh bermakmum dengan sholat jenazah. Kenapa? Karena bentuk sholatnya beda. Ada cerita begini dulu orang nih, penampilan ulama. Ya, masuk ke satu kampung. Namanya orang kampung nggak boleh orang imam ya, pakai jubah, tangan aja udah. Kebetulan di kampung itu ada orang meninggal. Mayit. Lihat, wah, ulama nih datang dia. Disuruh jadi imam. Tapi nggak bisa, kalau belajar cuma penampilan doang. Zaman sekarang begitu, yang penting penampilan. Cuma buat pajangan doang jadinya. Nggak mau dia, suruh paksa. Yang maksanya semestinya gimana mau deh ya. Sekampung maksanya. Di barokah juga, di barokah. Akhirnya nekat juga jadi imam sholat jenazah. Imam Allahu Akbar. Dia tahu nih empat rakaat kali ya. Dia imamnya pakai ruku, pakai sujud. Mau bingung semuanya. Gimana? Selesai sholat, ada yang nanya, ya Syekh, kalau sholat jenazah pakai sujud, dia bingung, mau disalahkan ya? Cuma dia pinter akalnya orang ya. Iya, pakai sujud nih, mayitnya dosanya banyak, dia bilang. Dosanya banyak. Jadi pakai sujud biar dosanya habis, dia bilang. Ini akal kabur nih orangnya. Jahilah jadi begitu. Jadi nggak boleh kan, karena kita bermakmum, kita yang sholatnya biasa nggak boleh bermakmum dengan orang yang sholat jenazah, nggak sah. Sebaliknya juga nggak sah. Atau yang sholatnya beda, sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, sebelumnya kan sholat gerhana itu ada 2 cara ya. Ada cara yang biasa. Kalau pakai cara yang biasa itu kayak 2 rakaat bagian maghrib gitu. Ya nggak apa-apa. Usolli sunnatal khusuf rakaatin misalnya, atau usolli sunnatal khusuf. Kalau khusuf bil kha gerhana bulan, kalau bil kaf gerhana matahari. Itu cara yang paling rendah tingkatannya, 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa. Nah, cuma niatnya begitu aja, ya biasa. Ada cara yang kedua. Setiap rakaat bidiyamin wa ruku'in, pakai 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Di setiap rakaat ada 2 kali berdiri, ada 2 kali ruku. Jadi begini, habis baca Fatihah, baca surah, ruku. Habis ruku, diri lagi, baca Fatihah lagi, baca surah lagi, baru
Ini ruku yang kedua di rakaat yang pertama. Ya tidak sujud 2 kali, terus bangun rakaat yang kedua sama, baca Fatihah, baca surah, ruku. Habis ruku bangun lagi, baca Fatihah lagi, baca surah lagi. Nah ini dengan cara yang model kayak begini lebih afdol dari yang pertama. Itu cara yang kedua, tanpa memanjangkan bacaan biasa normal begitu. Nah ini nggak boleh nih kita bermakmum yang sholatnya beda dengan orang yang gerhana matahari atau bulan dengan cara yang begitu. Nggak nyambung ya. Kenapa? Karena hafal gerakannya beda. Gerakannya beda. Apalagi pakai cara sholat gerhana dengan cara yang paling afdol. Yang paling afdol ini yang tingkatan pertama, yang udah jarang, udah hampir gak dilaksanakan orang deh. Panjang sholatnya. Jadi kaifiyah cara sholatnya sama dengan cara yang kedua. Setiap rakaat 2 kali diri, 2 kali ruku. Cuma ma'at tatwilan, dipanjangkan bacaan. Sebutkan dalam Futuhul Fiqh. Di rakaat pertama habis baca Fatihah, baca Al-Baqarah. Rukunya dipanjangkan tasbihatnya seukuran panjangnya orang membaca 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Rukunya itu tasbihnya dibaca panjangnya seukuran orang membaca 100 ayat dari surah. Diri lagi, Fatihah lagi, baca surah. Surahnya apa yang dibaca? Yasin. Mending Yasinnya. Al-Imran dibaca sama dia. Dibaca Al-Imran. Kemudian ruku. Di ruku yang kedua, di rakaat yang pertama. Dipanjangkan bacaannya seperti lamanya orang membaca surah Al-Baqarah 80 ayat. Baca tasbih itu seukuran lamanya, seukuran orang membaca surah Al-Baqarah 80. Nanti di diri yang pertama, di rakaat yang kedua, karena habis selesai diri lagi rakaat kedua, di diri pertama habis baca Fatihah, baca surah An-Nisa atau seukuran panjang An-Nisa. Rukunya dipanjangin, baca tasbihnya seukuran lamanya seorang membaca 60 ayat dari surah Al-Baqarah. Kemudian di rakaat kemudian diri lagi. Diri yang kedua di rakaat yang kedua habis baca Fatihah membaca surah Al-Maidah. Rukunya panjangnya seukuran banyaknya orang membaca 50 ayat dari surah Al-Baqarah. Ini kira-kira berapa jam deh? Oh, ada lagi yang praktik itu. Ada satu yang praktik itu. Pertuanya Habib Umar dulu. Habib Muhammad Abdullah Al-Haddad di kota Belmo, ada di Hadramaut di sana. Seorang alama ya, seorang alim besar. Dia mertuanya Habib Umar bin Hafid, sekaligus mertuanya Habib Zain bin Sa'id. Ini mantunya orang hebat ya. Dia ngamalin. Pernah di Belmo di sana, namanya kampungnya, kotanya Belmo. Itu sama murid-muridnya sama orang kampung pas lagi gerhana sepakat. Ayo gimana nih kita kerjain soal gerhana pakai cara yang paling utama dengan dipanjangkan bacaan tadi yang kita sebutin itu. Semuanya kamu sepakat, boleh dibilang setuju. Udah setuju kan ya? Ya udah, dia imam tuh. Dia baca. Ini beneran orang soleh itu luar biasa dia. Dia bisa nggak apa-apa capek tapi buat ibadah. Ya selesai lah. Sampai kelar benar-benar dia. Dia salam kelar, nengok belakang nggak gak ada semuanya. Udah karpet doang. Oh boleh kemana mau dia? Ada niat mufaragah mereka kuat. Ini bukan cerita bohongan, beneran ini kejadian. Jadi sudah hampir udah nggak ada ngamalin lagi dia. Berat luar biasa. Ya mudah-mudahan aja orang sini ngamalin. Gerhana matahari, gerhana bulan ya. Jadi syaratnya apa? Ayat tawafaqa nadru salatayhima,
harus sesuai bentuk sholat makmum dan sholat imam. Kalau bentuk sholatnya beda nggak boleh. Tapi kalau bentuk sholatnya kagak beda, boleh. Walaupun niatnya beda. Yang satu sholat asar, makmumnya sholat duhur. Boleh gak? Bicara sah jamaahnya. Kenapa sah? Karena bentuk sholatnya sah. Cuma hukumnya makruh. Makruh menghilangkan fadilah jamaah. Atau sebaliknya, imamnya lagi sholat sunnah, inti sholat wajib makmuman. Boleh gak? Bicara sah. Nah, cuma hilang fadilah jamaah. Kecuali yang kagak tahu makmumnya nih. Sering terjadi kagak tahu deh ya. Kita lagi sholat sunnah, tiba-tiba orang makmuman sama kita. Betul? Nah gimana? Diamin aja. Orang kadang kita salam dan sholat sunnah nih. Yang ngomong nggak tahu, wah dibatalin sama dia. Si Ahmed tuh dibilang bisa. Kalau lagi sholat punya ngomong, nggak bisa ngomong. Bagaimana caranya? Kalau terjadi seperti itu, makmumnya nggak tahu, diamin aja. Diamin, kita salam diam aja. Biar dia tetap dapat fadilah jamaah. Dia nggak tahu. Dia udah kagak tahu dibilangin dia. Dan sekalipun dibilangkan, kan tahu dia, terusin yang dibatalin. Terus, nah ini yang hukumnya makruh, yang tahu dari awal. Dia tahu nih orang lagi sholat sunnah nih, aku sholat wajib makmum sama dia, dia makruh. Bicara sah sholatnya sah. Nah, jadi yang penting bentuk sholatnya makmum dan imam sah sama sesuai. Kemudian syarat lagi, syarat sahnya berjamaah alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Si makmum tidak berbeda kepada imam fi sunnatin dalam sunnah fahishatil mukhalafah, yang apabila berbeda ini membatalkan sholat. Jadi ada satu sunnah sih bagi imam, yang mana si makmum nggak boleh berbeda. Seperti apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Kita bahas tuh. Kalau imam melakukan sujud sahwi, maka hukumnya makmum wajib ikuti imam. Ini kan sunnah, ya sunnah bagi imam. Jangan bilang ini kan sunnah, ya sunnah bagi imam. Makmum hukumnya wajib ikutin imam. Atau contoh yang kedua, sujud tilawah. Si imam di dalam sholatnya membaca ayat sajidah. Kalau orang yang baca dalam sholatnya kan sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Surah Al-Alaq. Waliyad'u nadiya sanadu zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud. Sujud. Namanya sujud tilawah. Makmum wajib ikutin imam. Gak boleh mau dilakukan sunnah tuh. Ya sunnah bagi si imam. Si makmum wajib ikutin. Jadi nggak boleh bertentangan dalam sunnah fahishatil mukhalafah, yang apabila bertentangan membatalkan sholat. Nah, kecuali dalam hal yang kita bahas dulu sujud sahwi itu ya. Kalau imam tidak melakukan sujud sahwi, padahal kesalahannya jelas, dia ninggalkan qunut misalnya, atau ninggalkan tasyahud yang pertama, kan sunnah untuk diganti sujud sahwi sebelum salam. Tapi ternyata si imamnya kagak melakukan, ya nggak apa-apa. Kan sunnah kan ya, punya sunnah, dia nggak lakuin nggak apa-apa. Tapi imamnya nggak ngelakuin. Nah ini dalam hal ini sunnah tuh setelah salatnya imam, makmum melakukan sujud sahwi. Itu baru sunnah. Jangan dibilang, kan dia makmum kok nggak ngikutin imam. Iya, jamaahnya udah kelar, udah habis jamaahnya. Betul. Nah, dia sunnah untuk sujud. Yang terakhir,
syarat sahnya berjamaah ayyutabi'ahu. Jelas sudah. Si makmum harus mengikuti imam. Mutaba'atul makmum imamahu fil makan wal afal wal ihram. Jadi harus mengikuti itu. Ya, mengikuti daripada imam. Fil makan di tempatnya wal afal wal ihram. Wa taqaddama al-kalam 'ala al-ula fi syaratina. Di sini harus mengikuti. Enggak boleh si makmum itu ya tidak mengikuti imam. Makanya sudah dibahas syarat yang nomor 5 itu. Kalau tertinggal dari imam sampai 2 rukun fi'li batal salat. Yang itu kemarin. Ya, tertinggal dari imam 2 rukun fi'li. Padahal agak ada udzur. Enggak ada udzur baginya. Tertinggal sampai 2 rukun fi'li maka membatalkan salat. Ingat tuh ada 2 gambaran tuh. Nah, imamnya ruku. Ini makmum sendiri aja, imamnya i'tidal. Sekedar imamnya turun kepada i'tidal untuk mengarah kepada sujud, di makmum masih diri batal salatnya. Nah, kenapa? Tertinggal dari imam 2 rukun fi'li. Ini enggak boleh. Atau ada gambaran yang kedua. Bin Hajar yang pilih ini. Imamnya ruku, dia masih berdiri. Ketika imamnya arad al-i'tidal, dia baru. Ketika imamnya mau sujud, dia baru i'tidal. Lama tuh. Di 2 rukun enggak ketemu di situ. Nah, ini juga gambaran membatalkan sholatnya makmum. Ini kalau tertinggalnya kagak ada wudu, kayak dia mungkin baca surah misalnya. Dia mungkin baca surahnya belum kelar-kelarin dia. Jangan. Sebisanya aja, sedapatnya aja kalau makmum baca surah. Imamnya udah ruku, ya langsung ruku bersama imam. Ini biasa fi shalat sirriyah, fi shalat yang dipelankan suara. Kan kita baca dia, habis baca Fatihah baca ini makmum surahnya belum kelar nih. Imam udah ruku, tinggalin bacaan surah langsung ruku bersama imam. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebenarnya? Betul. Pernah ada kita si imam lupa rakaat nih. Gimana? Si imam lupa rakaat. Iya. Nah si makmum tuh nggak ada yang ngingetin. Itu hukumnya bagi si imam gimana? Iya. Bagaimana si imam lupa rakaat? Iya. Ya. Sebenarnya si imam boleh ya'tamid ala qaulil makmumin, bersandar kepada ucapan makmum. Nah, begitu. Kadang-kadang kita bangun di 3 tapi 2 ada gitu ya. Iya. Nah, imam boleh tuh agak melirik ngasih kode kepada makmum. Dia bangun mau bangun dia. Makmumnya diam aja. Jadi bangun. Nah, kalau dia udah bangun diri ya udah selesai. Atau lupanya gini dah 4 sampai 5 misalnya. Ini masih 4 sampai 5 nih. Udah 5. Aku udah 4 sampai 5. Nah, dia mau bangun tuh. Kamu 4 kayak apa? Boleh ya kami bersandar atas ucapan tapi kalau makmumnya diam aja ya udah atas keyakinan dia. Paham ya? Atas keyakinan si imam. Nah, kalau makmum ngasih kode, subhanallah berarti di situ. Jadi yang tamin ala qaulil makmumin, boleh bersandar kepada ucapan makmum. Cuma kalau makmumnya diam aja, gimana tuh? Ikutin aja ya udah. Bersandar kepada keyakinan imam. Paham ya? Nanti gimana keputusannya? Ternyata makmumnya diam aja, mau dia tahu nih bisa lebih dia. Iya sholatnya batal. Boleh ikutin. Ya. Lagi. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, gimana bermakmum pada makmum yang masbuk? Ada imam sama makmum, Ya. terus selesai jamaahnya datang lagi si fulan, kemudian bermakmum pada makmum. Ya. Nah, itu yang jadi imam bagaimana cara niatnya? Kemudian di sholat berjamaah masbuk 2 orang, ada yang suka mengangkat imam gitu, tiba-tiba mengambil satu orang ke belakang. Ya. Nah, itu seperti apa? Kemudian al-wusul ila imam, ada yang mengatakan harus sampai ke imam. Kalau di lantai 2 itu tangganya itu kan kadang-kadang Jadi yang pertama bermakmum pada makmum. Iya. Maksudnya apa? Bermakmum sama makmum ya.
kalau dia masih dalam keadaan makmuman, nggak boleh. Masih dalam keadaan apa? Nah, syarat kemarin kita udah bahas ya, alla yakuna makmuman, yang kita jadikan imam bukan seorang makmum. Nah, kecuali mungkin pertanyaan ini dia udah selesai, betul? Dia masuk, imamnya salam ya, dia terus datang orang, gitu saja. Ya nggak jadi masalah. Ini bukan makmum lagi namanya, dia sendiri dia sholat. Ya sebagian sholatnya dapat jamaah. Nah, ketika jamaahnya sudah selesai dia teruskan, harus sendiri namanya. Kita datang jadi makmum sama dia ya nggak apa-apa. Lalu bagaimana si orang yang dijadikan imam itu, yang baru dijadikan imam? Nah, untuk mendapatkan fadilah jamaah, diniatkan dalam hatinya jamaatan, untuk imaman di hadar menjadi imam untuk ini dalam hati, biar sholatnya dapat fadilah jamaah. Sunnah dia diniatkan menjadi imam untuk ini orang. Dalam hati lintasan imaman di hadar cukup. Kalau dia nggak niat seperti itu, ya itu sholat sendiri di itu masih. Begitu maksudnya ya. Terus baik. Yang masbuk 2 orang. Iya. Masbuk 2 orang misalnya. Nah, imamnya sudah selesai dia diri 2, sejajar biasa begitu ya. Yang satu mundur ikut makmuman sama yang di sampingnya begitu. Bagaimana? Bicara sah-sah. Cuma nggak dianjurkan begitu. Disebutkan dalam sebuah kitab, nggak dianjurkan, bahkan nggak ada fadilah juga di situ. Ya, nggak ada fadilah. Dianjurkan nggak melakukan itu, udah selesaikan dengan sendiri. Nggak dianjurkan dia mundur, menjadikan kawannya yang di samping jadi Nah, itu disebutkan dalam kitab Ushul Karim. Kita baca, nggak dianjurkan begitu, bahkan nggak ada fadilah gitu. Ya udah, disempurnakan furada sendiri. Nah, begitu. Terus apa lagi? Al-Usul ila imam. Iya, ini bagus pertanyaan. Ini ada pembahasan. Lihat, kalau misalnya itu bangunannya berubah kayak musola atau masjid. Ya, kalau tangganya itu berada di dalam masjid atau di luar, tapi masih wakaf masjid atau musola, maka makmum yang di atas bermakmum dengan imam yang di bawah atau sebaliknya, hukumnya sah, dengan syarat si makmum bisa sampai kepada imam dengan jalan yang biasa. Walaupun ini diperkirakan jalannya di luar sholat ya, kita di atas mau sampai kemari, jalan bisa nggak? Bisa, kan tangganya dibuka, pintu dibuka, kecuali kalau pintunya dipantek. Ini kan nggak bisa sampai berarti ya, bongkar dulu namanya, itu baru nggak bisa. Selagi tangganya itu di kawasan wakaf, musola atau masjid, maka orang yang sholat di atasnya atau sebaliknya, imam di bawah atau imam di atas dia di bawah, maka sah. Walaupun sampai kepada imam dengan liku-liku, memalingkan badan dari kiblat misalnya, jadi masalah. Tapi kalau misalnya bangunannya bukan berupa tempat sholat, bukan musola, bukan masjid, ya, bukan musola, bukan masjid, maka boleh berjamaah dengan syarat ini makmum bisa sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Bisa sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Jadi kalau misalnya ada di bangunan rumah nih, atau majelis taklim tingkat, ini mazhab Syafi'i pendapat yang kuat ya, pertama yang di atas Allah nggak bisa makmuman itu. Karena biasanya kan tangga begini dia, di jalan pasti memalingkan daripada nggak bisa. Jadi yang di bawah bikin lain, di atas bikin lain. Kecuali itu masjid atau musola. Atau masjid atau musola, bisa juga kasar. Kalau tangganya di luar, tangganya bukan kawasan dari wakaf itu musola, misal kalau ada begitu, ini kan harus keluar, maka kasar. Nah, kebanyakan kita
masjid musola tangganya di dalam atau di tanah wakaf, ya sah, jadi masalah. Ya. Tapi kalau bangunan selain masjid, selain musola kayak rumah majelis taklim harus tuh. Ini makmum yang di atas atau sebaliknya, imam di bawah, makmum di atas, dia bisa bermakmuman dengan imam yang di bawah dengan catatan bisa sampai kepada imam dengan jalan yang biasa tanpa memalingkan badan dari sulit. Maka di sini mencong dulu. Makanya ini bikin sendiri. Oh bikin. Itu al-mu'tamad yang pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Ya kalau kita mau cari-cari gol-gol yang lain sih bisa aja. Ada pernah kita cari-cari juga. Ya. Ada pendapat yang mengatakan walaupun jauh beda bangunan asal gerakannya ketahuan, tapi keluar dari mazhab kita. Kita bicara yang pendapat yang terkuat dalam mazhab kita. Lagi kalau kita sekarang di kereta, ya kan, tapi kita nggak tahu arah kiblat. Iya. Itu gimana? Ya, kalau misalnya keretanya arah kiblatnya kemana tuh? Ya, kita nggak tahu misalnya. Ya, nggak tahu. Ya udah sholat aja untuk menghormati waktu aja. Memang, ya. Karena kan di kereta kan dikaliku, ya. Nah ini kalau di kereta kalau bisa untuk menghadap arah kiblat dan bisa sholat di atasnya dan diperbolehkan. Yang dia tahu ya jelas itu menjadi masalah. Nah, ini mungkin kalau misalnya kita di luar kendaraan misalnya, karena mengetahui arah kiblat itu ya bisa dengan ijtihad. Dengan apa? Ijtihad. Kita berada di hutan misalnya, mau sholat, kita nggak tahu arah kiblat, nggak ada kompas, nggak ada apa, maka harus menentukan arah kiblat bil ijtihad dengan ijtihad. Apa ijtihad? Bazlul majhud fi tahsilil maqsud, mencurahkan usaha untuk mendapatkan tujuan. Bi'alam, dengan tanda-tanda. Ijtihad itu dengan tanda-tanda, dengan tanda-tanda matahari atau alam dia lihat segala macam. Ya, wah kayaknya ada ijtihad kemarin. Ya salah ke sana. Namanya mengetahui arah kiblat dengan ijtihad. Sehingga ulama bilang begini, ada teka-teki ini, orang sholat ngadepnya ke 4 arah, sholatnya sah. Orang sholat ngadepnya ke 4 arah, tapi sholatnya dalam satu sholatnya. Kemarin gimana? Orang sholat dengan mengetahui arah kiblat bil ijtihad dengan ijtihad bisa berubah. Pertama masuk sholat di ijtihad kiblatnya di sana, rakaat pertama. Rakaat kedua tiba-tiba ijtihadnya berubah. Kayaknya bukan sholat kemarin. Geser lagi dia. Rakaat ketiga berubah lagi ijtihadnya. Ini bukan main-main ya. Ya alama dengan keyakinan dia ijtihadnya. Kemarin lagi sampai putar bagari. Nah ini sah, dikatakan sah dengan kalau nggak tanpa dengan ijtihad maka tidak sah. Ini bagi yang kagak mengetahui arah kiblat. Kita ada lagi camping di mana, tempat camping saja. Tapi jangan ke itu tuh gunung apa namanya Pasuruan tuh? Merapi jangan bahaya. Ya mudah-mudahan yang korban ya sulh imam mudah-mudahan Rasulullah aja ya. Ada terlambat Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana